Saya menemani banyak teman-teman inovator teknologi, apa otomotif, apa listrik, apa segala macam. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto yang bikin Blue Energy, bikin minyak dari itu. Saya temani sampai beliau masuk penjara 2,5 tahun, dan saya kunjungi terus-menerus beliau di penjara di Kediri, sebelumnya di Jogja. Karena pemerintah kita betul-betul tidak punya konsep dan pengetahuan untuk menghargai karya rakyatnya, malah dipersulit, nek ono apa-apa, malah dicurigai, gitu loh. Nah, itu satu. Jadi memang pemerintah kita tidak mengerti. Ojo meneh kok Ricky Elson, ojo meneh Joko Suprapto. Sekarang itu ada Heri, insinyur, yang bisa bikin pengaspalan jalan dengan biaya hanya 1/4, karena penemuan-penemuannya mengenai landasan di bawah aspal yang sangat murah tapi sangat kuat. Tapi tidak dihargai siapa sih. Oh, jangankan Heri, jangankan Habibie loh gak diregani di Indonesia. Kita betul. Siapa yang bangga sama Habibie? Habibie itu, waduh, itu ranking 1 dunia. Kalau ngomong dasarnya IQ dia itu 200 IQ-nya Pak Habibie. Nah, aku jadi takoni IQ piro. Soalnya IQ aku ndodok, soalnya nek ngadeg konangan nek dukur aku. Maka IQ saya jongkok ya toh. Ngono ceritane, Pak. Jadi hati-hati kalau kamu bilang, oh itu IQ-nya jongkok. Oh, kalau dia jongkok berarti dia tinggi sekali. Cuman supaya tidak terlalu menyolok, dia jongkok. Bener tak gak, Bu? Lu ngono nek arek mak yai ngerti logika ngono-ngono iku. Berarti gak gampang menderita lah ngono ya. Masih melarat sombong-sombong. Jadi memang kita belum punya policy, Pak. Jadi nasionalisme itu betul-betul masih jauh dari kesadaran birokrasi, jauh dari kesadaran manajemen kenegaraan, masih jauh. Bahkan sing mati di Singapura, Ricky Elson itu dia punya 14 paten ketika dia di Jepang, dan dia orang yang sangat istimewa di Jepang, kerjaannya bagus, kaya raya di sana, dia sangat dibutuhkan oleh Jepang, disuruh pulang ke sini, ini malah terbengkalai. Jadi memang Indonesia membutuhkan pemimpin sejati, seorang Brahma yang benar-benar kesatria dan berani untuk menerobos zaman. Menurut. Jadi ya apa kayak gini, Pak. Ya apa sampean? Enggak tertarik, Pak. Pengusaha gak terlalu. Indonesia itu konsumen IT nomor 2, konsumen handphone nomor 1. Loh kok goblok-gobloknya tuku nang Korea, mungkin iki gawe ya pinter kok. Gitu betul. Kon tak kandhani arek-arek sing gawe Samsung ku ya arek-arek kene. Ya arek-arek kene, arek Blitar, arek Lamongan. Ya apa sih kon iku? Arek-arek kene. Cuman pengusaha kita tidak tertarik, iku lak ngrentes kudu dawa, aras-arasen pokoknya sing cepet oleh badi ngono to. Nggih betul. Begitu juga pejabatnya, endi sing badani nek ngene kadek ngrentes kadoan, aku mek 5 tahun nek. Ngono to? Engko sing badi engko wali kota mari aku engko. Lah ngono. Menteri mari aku. Lah ngono. Jadi berpikirnya selalu berpikir dirinya sendiri. Lah iya. Sapi loh. Udah, ini banyak sekali lah kasus-kasusnya teman-teman. Yang penting menurut saya, mari kita menjadi manusia baru. Tolong jadi manusia baru dengan skala yang sekecil apapun, tapi Anda menerapkan nasionalisme itu dan yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Sama dengan saya, sama Kiai Kanjeng dan Anda semua yang selalu datang ketemu saya, kan kita menerapkan. Kurang nasionalis apa wae dhewe? Kudune sing ngadakno ngene iki ya, sing ngadakno maknya iku sapa? Kudune Depak campur Kemendagri lah ngono. Dikbud lah ngono. Kudune. Dan biayane bayangno saiki sak bang-bang wetan pisan iki biayane piro iki? Nek cara pemerintah dan cara IO. Saiki bayangno makian sak unu kae. Di sekian puluh daerah terus menerus setiap bulan sekali sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi biayanya piro saunukai, dan kita tidak pernah minta biaya kepada siapapun dan kita tidak pernah bikin proposal untuk apapun, kita biayai sendiri semuanya karena kita cinta Indonesia dan kita percaya kepada masa depan Indonesia. Ngoten nggih? Ngono rek, alhamdulillah, masya Allah. Tadi ini tidak untuk ngecam siapa-siapa, Pak. Saya tidak marah sama pemerintah, gak masalah, ya.
Cuman apa yang memang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang harus kita rintis, mari kita rintis. Menurut saya, Anda harus punya pembagian. Apa sing iso kok enteni teko negara dan pemerintah, entenono. Tapi ono barang-barang liyane, masalah liyane sing gak perlu konteni. Kon ngenteni kon dadi entung dhewe kon. Membeku sendiri kamu tidak akan pernah terjadi. Maka harus ada skala prioritas di mana engkau harus melakukannya sekarang juga. Sekarang juga kamu harus merintis itu. Keluargamu, nyambut gaemu, kemandirianmu, lakukan sekarang juga. Beberapa hal lain mungkin kita harapkan dari komunitas, dari masyarakat, dan dari negara, tapi tidak semuanya bisa Anda harapkan dari sana. Mulai saiki kudu terus berhimpun satu sama lain di segala bidang, bersinergi, bermaia, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya memulai, mungkin saya sedikit cerita dulu. Ini pertama kalinya saya ketemu dengan seorang sosok yang menjadi inspirasi dari kenapa saya dinamakan seorang Eman, yang terinspirasi dari MH Ainun Najib. Mas, nama sampean siapa? Eman Maliasen. Dari mana asalnya? Dari timur. Oh, tak pikir Madura itu. Top, oke, silakan pelan-pelan aja Mas. Kalau bisa bahasa Jawa enggak apa-apa loh. Mas Eman, monggo. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam buat semua teman-teman semua. Ya, pertama mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan saya, mungkin sedikit cerita dulu bagaimana awal saya datang ke sini. Itu pemandangannya itu sangat berbeda. Yang mana yang ternyata rasisi itu bukan cuma sekedar mitos, tapi memang benar adanya. Bukan cuma sekedar opini, tapi memang fakta. Nah, di sini Mas, iya. Gak usah ditutuk, wis muni kuwi. Ya, sampai ngenyek tukang sound system. Ya, baik dari itu, ya sedikit curhat, sedikit. Jadi pada saat awal datang ke sini itu untuk mencari tempat tinggal itu sulit. Jadi ditanya, asalnya dari mana? Oh, dari timur. Maaf, di sini tidak menerima orang timur. Di situ juga kadang ditulis terima kos ... tidak terima orang timur. Terus ada juga yang menyangkut pautkan dengan perbedaan, tidak terima ini dengan agama ini. Nah, di sini saya berpikir untuk mencari tempat tinggal, baik untuk tinggal diri badan maupun tempat tinggal untuk hati sendiri itu masih sulit. Ya, tenang. Mas, tangannya yang kanan gini Mas. Ya, Pak. Ya, jadi maksud saya Anda berpuasa untuk mengetuk sound system. Oh iya Pak. Ya, jadi di sini saya berpikir kenapa perbedaan itu selalu jadi pokok permasalahan di mana yang selalu saja terus dan terus berlanjut. Macam kayak lupa. Jadi di sini. Jadi gini Mas, sini, maksud saya aku ngeri nerok nih awakmu. Poinnya, Anda sahabat kita, tapi tepuk tangan buat Eman luar biasa. Ya. Jadi di sini kok perbedaan itu masih dan terus ada. Katanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tapi kenapa saja dengan adanya perbedaan kita masih terus berseteru seperti ini? Timur kan tidak masuk Indonesia. Oh. Ya, Pak. Tapi timur itu bukan negara sih, negeri yang istilahnya matahari itu sampai paling duluan itu di tanah timur, Pak. Oh, Papua ya. Duluan. Ya kan masuk timur, Pak. Baik. Oke, poinnya Mas Eman. Baik. Poinnya, tapi malam ini Anda kan dapat kegembiraan luar biasa kan? Ya. Malam ini Anda merasa gembira nggak? Ya, saya merasa bergembira di mana saya bisa mengalahkan rasa takut saya di hadapan begini banyak orang yang mungkin saja bukan hanya Untak, tapi di seluruh Surabaya mungkin ada yang dari luar juga. Terima kasih. Jadi di sini dengan faktor perbedaan yang terus saja berkepanjangan, nah cara kita untuk menyikapi baik diri kita sendiri ataupun menyikapi orang yang terlalu berlatar belakang perbedaan itu masih terus saja dipermasalahkan tuh seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eman, makasih. Ya Allah, wong ngomong ya nganggo malang kerik barang wis. Dudu arek Jawa sih ora apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ridho Ilahi. Selamat malam Cak Nun. Pelan-pelan, namanya Rizky Ridho Ilahi. Rizky Ridho Ilahi. Ya. Soalnya kemarin saya mendapat nama ditulisi Hilal, Hilal datang Pak Hilal. Pak Satpam arek Kulon Kali. Ayo Mas Rizky Ridho Ilahi. Ya. Perkenalkan saya nyapa narasumber dulu. Selamat malam, selamat pagi Cak Nun. Segenap Sivitas Akademika Untak, ada Ibu Rektor, Wakil Rektor dan dosen maupun dekan. Ada dosen saya juga di sini, Ibu Hesti Armi Wulan. Selamat pagi Bu. Ya. Jadi saya langsung ada dua pertanyaan. Pertama, kalau kita bicara soal nasionalisme tidak terlepas daripada jiwa gotong royong yang ada. Nah, konteks kekinian, bagaimana kita memahami gotong royong itu sendiri dan bagaimana mempraktikannya. Saya ikut BBW Ma'iyah Surabaya itu cukup lama, cukup saya amati juga bagaimana gotong royong juga hidup di situ. Yang kedua, saya mohon izin waktu dulu untuk menceritakan, ini keresahan saya juga. Beberapa waktu lalu, saya bersama teman-teman mahasiswa buat suatu acara di kampung, karena kebetulan saya orang kampung. Saya ajak pemuda, tetapi responnya sangat mengejutkan saya. Respon si pemuda ini bilang seperti ini, saya merasa tidak pantas berkumpul sama mahasiswa. Artinya bagaimana kita mau bergerak bersama-sama. Ini menjadi kritik juga bagi saya sebenarnya. Saya mahasiswa kok merasa didewakan, merasa saya ini saya punya kelas sosial yang beda. Itu bagaimana saat ini, mohon pencerahannya Cak Nun. Terima kasih. Jurusan apa Mas Sampean? Hukum. Hukum apa? Fakultas Hukum. Oke, Mas Ridho Ilahi. Ridho Ilahi. Iya, Mas silakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ogi Prastara dari Fakultas Ekonomi Manajemen Untak Surabaya, asli Lamongan. Saya ingin bertanya tentang ini kan nuansanya kenegaraan dan nasionalisme. Saya pernah membaca sebuah tulisan di situ tentang tertera tentang namanya Ya opong si moco awakmu takwa. Tak pikir saya pernah membaca tanpa huruf. di situ dituliskan bahwa penasihat Majapahit, yaitu raja terakhir Brawijaya yang namanya Sabdo Palon, dia pernah dengan penglihatan batinnya dia pernah diperlihatkan bahwa negeri Katulistiwa ini pernah menjadi pusat peradaban dunia. Seperti itu kan ya, yang sering banyak dituliskan. Cuman saya cari-cari keterangan tentang peradaban kala itu yang namanya Atala Dwipa itu tidak banyak dituliskan. Jadi mungkin bisa dijelaskan karena Cak Nun sendiri kan termasuk budayawan nasional, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun dianggap budaya nasional dunia dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor dan Ibu Wakil Rektor dan Wakil Rektor dan beserta Cak Nun dan jajaran semua yang ada di Untak. Nama saya Fauzi Priantoro dari Fakultas Fisip Ilmu Politik. Yang sedikit saya di sini lebih. Semester berapa Mas? Saya semester 10 Pak. 10. Semester 10 mata kuliah Pancasila gurung lulus. Jadi yang sedikit di sini saya bertanya-tanya kepada Cak Nun selaku dikatakan budayawan dan praktisi ya.
dengan adanya zaman baru itu nanti kita menghadapi situasi yang seperti apa? Kalau kita melihat isu yang kemarin nggak lama dari tentang pembarusan buku-buku masalah pemahaman sejarah komunisme, ya kan? Nah di sini sekejam apakah pemahaman komunisme itu yang akhirnya kita resah, kawan-kawan yang di politik, di sejarah, di sastra dan sebagainya. Nah, apakah ini ideologi pemahaman Pancasila ini nggak tepat yang dilakukan di Indonesia? Apakah bagaimana? Karena kita sangat penting, apalagi mahasiswa harus paham betul sejarah perjalanan bangsa, sistem politik bangsa ini seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di zaman baru ini kita akan menghadapi seperti apa? Lebih susahkah? Lebih enakkah? Atau seperti apa? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir Mas. Semester berapa Mas? 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi dari Jombang Musian. Langsung mawon caneng ya. Ya langsung Mas. Mosok sampean te mudhun rono walir. Pertanyaan yang ke-1, akhlak terendah manusia kepada Tuhannya itu yang gimana? Dan yang kedua, mohon Cak Nun menjelaskan surat Muhammad ayat 7. Terima kasih Cak Nun. Mas, matur nuwun, silahkan kembali ke jalan yang benar. Monggo. Terus. Cak Nun dari timur sampai Nusian Jombang ini semua monggo dijelaskan atau tidak terserah Cak Nun sebagai budayawan nasional dunia dan Oke. Teman-teman sekalian, ini saya ingin ngurut dari dua lagunya Mas Doni sama Mas Imam tadi. Itu mudah-mudahan Anda memahami bahwa Indonesia itu memiliki ibarat kesebelasan itu dia kaptennya. Dia punya potensi untuk jadi kapten kesebelasan dunia. Karena dia back bisa, kiper bisa, gelandang bisa, striker bisa, wasit bisa, dodol es ya iso, kaos ya iso sak piturute. Artinya kita multi talent, kita ini tinggal memastikan kembali satu kepercayaan diri kita sebagai bangsa itu yang hancur lebur sekarang. Dan pemerintah kita sampai hari ini tidak menolong sama sekali untuk membangun kembali, membangkitkan kembali kepercayaan diri, self-confidence kita. Dengan dua lagu tadi saya sebenarnya ingin langsung bertanya, kamu masih nggak percaya sama Indonesia? Kamu masih tidak mantap sebagai orang Indonesia? Kamu masih tidak percaya kepada nenek moyangmu, kepada mbah-mbahmu, para kakek-kakekmu, kan gitu. Jadi sekarang saya dari landasan itu saya coba menjawab. Yang pertama, wah dielingno Cak Suko. Sing pertama mau apa ya? soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, yang gini-gini tadi ya. Eman. Gini Mas, saya jawab singkat. Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu sebab apa akibat? Ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya, tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja dari banyak hal. Ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan apa namanya. Lu kan masalah di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa.
Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah. Apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Kalau yang mayoritas bukan Islam, baru orang Islam punya masalah kan gitu. Menurut saya Mas, berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan, itu cuman akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Gak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil, betul enggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Selama keadilan itu tidak berlangsung, maka problem akan banyak sekali. Dan jangan dipikir borok itu masalahnya, borok itu akibat dari yang tidak benar, gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas. Saya tidak pernah ada masalah kok. Maknya tidak pernah ada masalah toh. Anda di Bang-Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Karena masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya dia, dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makyah ini kan sudah terbukti bahwa kita Makyah itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Orang miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Karena masalah Mas. Sekarang nomor siji adil, agak adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu toh. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang modern, apa ae. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, wes kayak sinau ya, Didik ya. Adil itu nek sol ya sol. Nek sole rada munggah Didik pales. Jadi keadil. Jadi dalam musik yang di dalam kesenian adil itu namanya pas. Nek ono sitok mblero Didik nu wis rusak kabeh. Sa-aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif, gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu gembira, rakyatnya gembira apa tidak? Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut doa ukuran nikah atu-atu, kan gitu. Untak adil apa tidak? Mahasiswanya sumringah apa tidak? Kan begitu. Nek sumringah arek-arek berarti lumayan adil, kan gitu. Apalagi di bidang apa saja? Apa di bidang apa aja? Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat, gitu loh. Makanya perangkat hukumnya cuman alat. Yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya. Bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum. Tapi subjek, substansi dan nilainya adalah keadilan. Jadi salah kalau kamu ngomong supremasi hukum. Salah, salah. Supremasi keadilan. Sebab hukum tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu. Maka dia harus terus-menerus mengacu kepada keadilan. Banyak sekali pengadilan-pengadilan terakhir ini yang mengacu kepada keadilan. Misalnya gini, nek secara hukum mbok iki nyolong apa kudu dihukum petang tahun, didenda sekian juta. Hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Maka hakimnya mengambil inisiatif budaya dan kemanusiaan. Ngene, ayo urunan saiki rek cek mbok iki iso bayar. Karena kita ini harus bayar pajak kepada orang kecil. Hakimnya mengatakan begitu. Jadi itu Hakim itu datang jangan dengan pasal. Hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan. Maka dia bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi supremasi hukum itu salah, yang benar supremasi keadilan. Itu ya. Hukum itu tidak ngerti apa sebabnya orang mencuri.
Ngertinya orang mencuri. Dia tidak peduli sebabnya apa kok mencuri. Gitu loh, Rek. Kalau akhlak lebih tinggi. Dia cari kenapa kok dia sampai mencuri. Mari kita tolong supaya dia tidak mencuri lagi. Kan begitu, itu akhlak. Kalau hukum tidak peduli. Pokoknya kon nyolong, tak hukum saya ini. Karena hukum itu sangat rendah derajatnya. Makanya Islam juga jangan ngomong syariat. Kalau ngomong syariat itu, nomor satu pahami syariat Allah. Jangan syariat Islam dulu. Syariat Allah itu apa? Contohnya, syariat Allah. Kalau saya ngomong syariat Allah, ingat apa? Kamu, awakmu, sholat, apalagi 3, isinau temenan nih kira. Syariat Allah itu contohnya air mengalir ke bawah, itu syariat Allah. Kau nek ngiler mesti mengisor, gak ono ngiler kok mendukur. Oke, itu syariat Allah. Rambut tumbuh sampai usia tertentu, itu syariat Allah. Itu dulu pahami, baru nanti ada syariat Islam. Itu hanya 3,5% dari syariat Allah. Jadi pahami dulu syariat Allah. Syariat Islam nanti dulu. Gitu loh. Syariat Allah itu rambutmu cukul. Kon umur saene mandek pertumbuhannya, nek kon gak dindek karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah ngelanggar syariat dhewe. Misalnya kon petit sampai gak leren sampai dawa ukur, golek bojo wangel kon. Terus ya apa caramu iku nek karo bojomu iku? Kon dawa ukure kaya ngono bojomu nduk ngene iki. Wah, wangel ngene iku. Itu syariat Allah. Daun-daun bergoyang itu syariat Allah. Jadi temukan syariat Allah di alam dan di dalam dirimu. Detak jantungmu itu syariat Allah. Baru setelah kamu paham syariat Allah fi anfusikum wa fil afaq, di alam semesta dan di dalam dirimu, baru kamu bisa menemukan syariat Islam. Kenapa kok harus sholat 5 kali sehari? Ya kebangetan nek garek wong kene kudu bayar pajak. Dikai 24 jam sedina mosok kene gak ono sing digawe Gusti Allah blas. Ya ta mau gawe nontok McD WA kan kudu ono sing gawe Gusti Allah, pajake mek didik lho. Mek 5 kali loh. Mulane aku jane gak setuju sholat 5 kali. Aku setuju awalnya ben ping 50. Kapan-kapan aku kepethuk Gusti Allah sampean balekaken ping 50 ya bongko arek-arek. Bayangno kayak sembahyang subuh adus sembahyang meneh. Sarapan kayak separuh sembahyang meneh. Kok kayak nang kampus gurung tutuk nggone mampir musala sik sembahyang meneh. Pokoke ping 50 cek mate arek-arek. Kenaan ping 5 yang. Nah, itu syariat Allah Mas Yagi ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong pelajari anatomi hidup ini. Endi ndase, endi dodone awake, endi sikile lah ngono sih. Ojo ngelemprek kayak sarung, harus punya anatomi. Oh, kayak jahit baju lho nek karo celana. Iki bagian lengene, iki bagian kerahe lah ngono. Iki bagian benike. Ini sekarang pemahaman kaum intelektual terhadap hidup dan Indonesia juga kayak sarung ngelemprek. Gak jelas lor kidule, gak jelas dukur nih sore. Sarung ngelemprek karo dhewe. Itu pun teles pisan. Digawe gak kena, dipe gak garing-garing. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skala prioritas dalam hidup kita. Terdapat beragam idiom perihal hidup. Salah satunya adalah sebuah putaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengajari kita untuk terus-menerus meneguhkan bahwa hidup kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali.
Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti itu kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan dan mencari penghidupan. Begitu masalah menghimpit, segala hal menjadi rupek, kita tak usah khawatir. Sebab peristiwa itu juga berasal atau didatangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya. Atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah. Lagi-lagi kita mesti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepadanya. Singkatnya, itu sebuah keniscayaan, suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun, dasarnya kita sudah dipal, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Bahkan sangat lemah diterangkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali itu bisa dimaklumi, namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan. Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Mbah Nun mengingatkan kembali tentang iman, hijrah, dan jihad. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut semestinya menjadi siklus kesadaran hidup. Yakni pertama, kita mesti beriman, lalu berani hijrah, lantas berijtihad. Dan ketika sudah sampai tahap berijtihad, kita mesti mengecek kembali iman kita. Dari situ, saya terketuk untuk lebih memahaminya satu persatu. Apa sebenarnya iman? Apa sebenarnya hijrah? Dan apa pula sebenarnya ijtihad? Pertama, iman. Barangkali kita sudah sangat familiar dengan kata tersebut. Bahkan kita pun sepakat bahwa secara etimologi, kata iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Namun ketika kondisinya sedemikian gelap, segala hal menghimpit kita, pemahaman itu seakan-akan sulit diterima akal. Mungkin seloroh itu diam-diam kita gumamkan. Mumet ndase mikir cicilan piye arep iman. Dalam hal peneguhan siklus kesadaran hidup, barangkali iman mesti kita pahami tidak hanya sebagai sebuah kepercayaan atau pembenaran atas suatu hal, tetapi mesti kita pahami sebagai sebuah sikap penerimaan. Meminjam ajarannya Ki Ageng Suroyo Mentaran, mungkin pengejauhan tahan sikap iman itu sekarang di sini apapun keadaannya dan aku mau. Dengan pemahaman seperti itu, bakal mengantarkan pada pemahaman bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa, kita itu amat sangat biasa saja. Jadi titik beratnya sikap iman pada penerimaan. Penerimaan atas ketidaktahuan. Mungkin kita selama ini memahami bahwa iman itu mesti dengan pengetahuan. Tetapi sebenarnya tak begitu-begitu amat. Yang lebih nandes bisa menancap dalam kesadaran kita
sebenarnya adalah justru karena kita tidak tahu. Maka kita beriman. Jika sudah demikian, efeknya adalah kesempurnaan. Manusia justru harus sempurna. Dan sempurnanya manusia adalah bersikap apa adanya atau bersikap sesuai dengan kehendak Tuhannya. Yang kedua adalah hijrah. Lagi-lagi mungkin kita juga sudah familiar dengan kata ini. Bagaimana tidak familiar? Saat ini kata tersebut seakan-akan sudah menjadi kata ampuh bagi sebagian golongan. Ya, untuk menyebut perubahan sikap seseorang, misalnya mantan penyanyi rock ternama hijrah, atau artis A kini mengenakan jilbab sebagai tanda hijrahnya. Kita mungkin lantas bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hijrah itu? Apakah sebatas perubahan penampilan semata? Jika menirukan jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat pasca hijrah, maka saat ini sudah tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Yang ada jihad dan niat. Secara harfiah memang demikian. Namun, jika dikontekstualisasikan, maka makna hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergerak menuju apa yang diizinkannya. Jadi, hijrah adalah banyak bentuknya. Ia bisa hijrah dari kekufuran menuju iman, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari duniawi menuju ukhrawi, hijrah dari penyembahan tagut menuju kepada Allah semata, hijrah dari ananiah, egoisme menuju ikhtisar, mementingkan orang lain, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Singkatnya, dalam perkara hijrah ini, titik beratnya adalah pada niatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Imam Bukhari, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Yang ketiga adalah jihad. Secara etimologi, jihad bermakna berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka dalam hal ini, sebaiknya kita juga jangan melupakan kata ijtihad dan mujahadah. Sebab ketiga kata tersebut saling berkaitan, yaitu jika jihad adalah perjuangan yang bersifat jasmaniah, maka ijtihad adalah perjuangan intelektual. Segala fenomena berpikir, paradigma teori, pengembangan wacana, pembaharuan tafsir, kepekaan ijma, kejelian menguak rahasia ilmu-ilmu, demokrasi dan kemerdekaan, dan apa saja yang sifatnya mengeksplorasikan rahmat Allah yang bernama akal, itulah ijtihad. Kemudian yang namanya mujahadah adalah perjuangan dalam konteks dan di wilayah spirit hidup. Pusat subjeknya adalah hati. Di atas kertas mungkin terkesan gampang dipahami, tetapi jika sudah dihadapkan pada sebuah realita, pasti setengah mati mempraktikannya. Ketika kita diganjar peristiwa galau, mungkin hati kita tenang karena punya keyakinan badai pasti berlalu. Tetapi saat kita bahagia, lantas kita tiba-tiba amnesia bahwa hari cerah pun berlalu,
maka dialektika jihad, istihad, dan mujahadah seakan-akan mati, mecen begitu saja. Dalam fase ini kita mesti kembali ke awal, mengecek kembali iman kita, menyadari bahwa apapun yang terjadi mesti kita imani dan harus kita terima. Jurusnya sekarang di sini, apapun keadaannya dan aku mau. Lantas beranjak hijrah dan berjihad sampai berulang-ulang menjadi sebuah siklus kesadaran hidup kita. Dan raihlah akhirat dengan segala anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupa bagianmu di dunia, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak suka kepada para perusak. Surat Al-Qasas ayat 77. Pandangan dan orientasi hidup manusia menentukan sikap, perilaku, dan keputusan yang diambilnya dalam kehidupan. Allah melalui firman-Nya dan ayat-ayat lainnya memberikan petunjuk mengenai orientasi hidup yang seimbang, yaitu orientasi hidup akhirat tanpa melupakan dunia. Jadi al-ghayatul quswah atau tujuan akhir hidup manusia memang akhirat, tetapi jangan lupa bahwa manusia juga boleh menikmati bagiannya di dunia. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada 3 orang yang diceritakan di atas dengan bersabda, "Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku tetap tidur di malam hari, makan di siang hari, dan tetap menikah." Hari esok dalam wacana Al-Quran bukan hanya dalam hitungan hari, bulan atau tahun bahan kurun, tapi menembus keluar batas kehidupan dunia sampai di akhirat. Jadi, hari esok kita adalah akhirat kita, masa depan kehidupan kita adalah kehidupan akhirat, yang dimulai dengan hari kiamat, dan hari kiamat itu adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Kemudian hidup di dunia ini adalah masa manusia menanam, sedangkan di akhirat adalah masa kita mengetam. Maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar memperbanyak berbuat ihsan selama hidup di dunia. Kata ihsan sengaja tidak diterjemahkan dengan kebaikan, karena ihsan lebih dari sekedar kebaikan. Ihsan adalah kebaikan luar biasa, memberi lebih dari kewajiban, mengambil kurang dari hak, itulah ihsan. Mengendalikan amarah dan memaafkan adalah contoh lain dari ihsan. Maka manusia diperintahkan untuk berbuat ihsan sambil diingatkan bahwa Allah pun berbuat ihsan kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak, kepada orang yang menyembahnya atau tidak menyembahnya. Jika manusia berbuat ihsan, maka ihsan Allah kepada mereka pun akan dilipat gandakan. Maka raihlah akhirat dengan segala anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Dan janganlah lupa bagianmu di dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.